Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah jalla jalaluhu. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita masuk kepada halaman 37, yaitu pasal ke-7, syurutus salat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, syurutus salat, syarat-syarat salat, ma yatawaqqafu alaihi sihhatus salati. Yang dimaksud dengan syarat salat adalah apa-apa ma yatawaqqaf alaihi sihhatus salat, sesuatu yang mempengaruhi keabsahan salat seseorang, sesuatu hal yang menjadikan standar, menjadikan patokan salat seseorang itu sah atau tidak. Li'anna syurta fi lughati, karena syarat dalam bahasa, secara bahasa artinya adalah al-alamah. Apa itu alamah? Tanda, rambu-rambu. Sebagaimana seseorang itu ketika di jalan raya ada namanya tanda, ada rambu-rambu, tanda belok kanan ke Magelang, lurus 10 kilo. Tandanya apa? Oh, kalau mau ke Magelang ya belok kanan. Maka kalau seandainya seseorang itu tidak mengikuti tanda atau rambu-rambu tersebut, mungkin nggak sampai ke Magelang? Enggak. Malah bisa jadi dia sampai ke Jakarta atau ke Bandung. Ya walaupun nanti dari Bandung atau Jakarta bisa bertanya kepada orang lain, Pak, jalan ke Magelang mana? Oh, sana Mas, oke. Ya tetap nyampe. Tapi tidak bisa dalam masalah agama itu kita samakan dengan masalah dunia. Tidak bisa, karena hukum dalam agama ada hukum tersendiri, agama ada hukum tersendiri. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Maka apakah mereka tidak melihat, apakah mereka tidak menunggu illa sa'ah, yang mana waktu yang mereka tunggu itu illa sa'ah, hanya sebentar saja, hanya sekejap saja, an ta'tiyahum baghtah, yang mana apa yang mereka tunggu itu an ta'tiyahum baghtah, sangat mungkin untuk datang tiba-tiba. Faqad jaa asyratuha, sedangkan tanda-tandanya itu telah ada, telah muncul. Ini berkaitan dengan orang-orang yang menunggu tentang adanya hari kiamat. Jadi teman-teman sekalian, hari kiamat itu nggak harus ditunggu. Hari kiamat itu disiapkan, bukan ditunggu, bukan dihitung. Oh, ini tanda ini sudah muncul, tanda ini sudah muncul, tanda ini sudah muncul.
Nah, berarti bentar lagi kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat itu tidak harus ditunggu. Tanda kiamat itu disiapkan. Nah, apalagi sekarang, alhamdulillah, kabar terakhir itu Suriah sudah merdeka. Wah, jadi kemarin ada cocok logi. Jadi sebelumnya adalah mana Irak, Libya. Irak, Libya sudah merdeka. Sekarang Suriah atau Syria itu sudah merdeka. Nah, berarti tinggal bentar lagi Palestina merdeka, habis itu kiamat katanya. Wah, ini cocok logi ini. Nggak bisa seseorang itu memastikan kalau Palestina itu merdeka maka nanti kiamat. Ya belum tentu, bisa jadi merdekanya Palestina pas kiamat. Atau Palestina merdeka dulu baru kiamat. Tapi ala kulli hal, mari kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong mereka, memberikan kesabaran dan keteguhan keteguhan dalam menghadapi kezaliman yang dilancarkan oleh Zionis Yahudi. Kalau kita belum bisa menolong mereka, minimal kita menolong mereka melalui doa. Kalau belum bisa menolong melalui harta, benda, tenaga, pikiran, minimal melalui doa. Semoga Allah menolong mereka. Wa syartu fi istilahi ahli usul, dan syarat dalam istilah ahli usul yang dimaksud dengan syarat adalah ma yalzamu min adamihi al-adam, sesuatu yang mengharuskan min adamihi adam. Kalau sesuatu tersebut itu tidak ada, maka nggak ada. Wala yalzamu min wujudihi wujudun, dan tidak mesti ketika sesuatu tadi itu ada maka akan ada. Contohnya, ma yalzamu min adamihil adam, ini kita hukumi secara dohirnya, asalnya. Kalau seseorang wanita itu tidak memiliki suami, mungkin nggak punya anak, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Ini hukum asalnya demikian. Atau seorang laki-laki nggak punya istri, mungkin nggak dia punya anak, hukum asalnya nggak mungkin. Ya walaupun mungkin dia adopsi atau ternyata anak sepupunya atau apa, tapi hukum asalnya tidak mungkin. Seorang laki-laki perjaka single, seorang perempuan single jomblo fisabilillah, tidak mungkin dia punya anak gitu loh. Karena apa? Nggak ada pasangannya. Wala yalzam min wujudihi al-wujud, dan tidak mesti ketika pasangannya ada dia punya anak. Kan banyak orang nikah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak. Ada nggak? Nggak mengharuskan. Nah, itulah syarat. Syarat seseorang itu memiliki anak apa? Punya pasangan. Jadi antum jangan mimpi punya anak kalau belum punya pasangan. Nah, apalagi orang zaman sekarang itu nikah aja belum sudah bayangin nanti kalau aku punya anak gimana? Biaya hidup sekian. Wah, nggak usah nikah lah, nikahnya nanti ya. Maka kalau antum tuh pengen salah satu sebab kenapa anak zaman sekarang itu nikahnya lama, kenapa? Kebanyakan mikir. Nikah aja belum udah mikir nanti kalau punya anak gimana. Ya, hidup itu realistis perlu, tapi jangan terlalu perhitungan, karena nggak akan jalan. Akhirnya nggak nikah, padahal dia sudah sampai taraf wajib. Mohon maaf, dia sudah berzina dengan tangannya, dia sudah berzina dengan pandangannya, dia sudah berzina dengan anggota badan lainnya. Itu sudah sampai taraf wajib seperti itu. Karena perhitungan terlalu realistis. Nah, ini realistis yang tidak tepat. Allah Ta'ala alam.
Maka inilah syarat. Jadi kalau syarat-syarat ini tidak ada, maka sholat itu tidak dianggap sah. Walaupun belum tentu kalau syarat ini ada, sholat dianggap sah. Karena bisa jadi syaratnya sudah tercukupi, tapi ternyata sholatnya nggak sah. Ada nggak? Ada. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika menemui seorang Arab Badui yang biasa disebut dalam sebuah hadis al-musi sholatuhu. Jadi seorang yang sholatnya itu buruk. Pertanyaannya, dia ketika itu waktu sholat masuk waktu, ketika melaksanakan sholat sudah masuk waktunya belum? Sudah. Wudu nggak? Wudu. Wudu, iya wudu. Tapi wudunya nggak sah. Karena apa? Nggak benar. Syaratnya sudah ada, waktunya sudah masuk, tapi sholatnya dianggap tidak sah. Yang syarat yang pertama adalah duhulul waqti wa huwa ahammuha. Syarat yang paling utama dalam sholat itu adalah masuknya waktu sholat, dan ini syarat yang paling utama. Walihada yasqutu katsirun minal wajibat mura'atan lil waqti. Maka oleh karena itu banyak hal minal wajibat, dari perkara-perkara wajib itu tidak dianggap mura'atan lil waqti. Karena disebabkan apa? Belum masuk waktunya. Misalnya seseorang puasa Ramadan tapi di bulan Syawal. Ustaz, dia puasa Ramadan tapi qadha. Itu bukan puasa Ramadan, puasa qadha. Maka sebagian ulama ketika menyebutkan tentang puasa qadha Ramadan. Jadi seseorang ketika Ramadan tidak bisa berpuasa, mau tidak mau dia mengqadha. Apakah pahalanya sama? Pahalanya sama. Ya dia pahalanya sama, puasa wajib. Tapi ketika ditinjau sebab-sebab yang lain nggak sama. Karena bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Maka ini dalil yang dijadikan oleh para ulama ketika seseorang itu datang bulan Ramadan, kemudian dia musafir. Musafir boleh berbuka nggak? Boleh nggak puasa nggak? Boleh, karena itu udzur. Dan nanti dia tinggal mengqadha. Namun sebagian ulama berpendapat kalau dia musafir, dia masih mampu untuk berpuasa Ramadan, walaupun dia boleh untuk tidak berpuasa, maka yang utama adalah dia puasa Ramadan. Karena apa? Ramadan itu memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Memang dia bisa mengqadha, memang dia tidak berpuasa diperkenankan dan dia tidak berdosa. Namun karena kaitannya dia mampu untuk berpuasa dan safar tersebut itu tidak memberatkan dirinya. Terlebih lagi zaman sekarang, antum safar yang masuk kategori boleh untuk tidak berpuasa, boleh untuk menjamak dan mengqashar sholat, itu gampang. Antum tinggal duduk di pesawat sampai 9 jam. Misalnya antum perjalanan ke kota suci Mekah dan Madinah, 9 jam duduk, berat nggak? Enggak. Atau tinggal duduk tidur selesai, bangun-bangun sudah sampai. Ya paling nggak kalau antum bangun ya bangun sholat, sangat mungkin. Apalagi zaman sekarang kalau mau sholat berdiri di pesawat masih memungkinkan. Ya walaupun hanya untuk saat ini hanya maskapai Saudi Airlines, Saudi Arabia. Selain Saudi enggak, belum ada. Kita sholat harus duduk. Ini sangat mudah. Ini karena kedudukannya seperti ini. Maka banyak hal itu jatuh tidak dianggap sah karena memperhatikan waktunya.
maka seandainya seseorang puasa Ramadan di bulan Syawal nggak sah. Atau dia berpuasa Ramadan di bulan apa sebelum Ramadan? Bulan apa? Bulan apa? Muharram. Bulan apa? Sya'ban. Enggak. Misalnya seseorang itu berpuasa Ramadan di bulan Sya'ban, ya enggak sah. Maka ada hadis dari Rasulullah SAW, ketika seseorang itu hendak berpuasa di bulan Sya'ban, maka harus ada jeda. Maka kalau mau berpuasa paling enggak maksimal itu sampai tanggal 28 apa? Sya'ban. Karena satu bulan dalam hitungan Hijriyah terkadang itu 29, terkadang itu 30. Maka batasnya adalah 28. 29, 30 tidak boleh berpuasa. Karena apa? Agar membedakan antara puasa Ramadan dengan puasa Sya'ban. Itu ada salah satu sebabnya. Wahada ta'bir duhulul waktu, dan istilah masuknya waktu asahhu minal waktu, ini lebih tepat dibanding waktu. Li'anna as-salata tasihu ba'dal waqti lil udri kama law nama aw nasiya. Karena salat itu dianggap sah setelah masuknya waktu, datangnya waktu. Lil udri, untuk orang-orang yang udur. Kama law nama aw nasiya. Kalau sebagaimana kalau seandainya seseorang itu lupa atau seseorang itu tertidur, maka dia bisa dianggap sah salatnya setelah masuk waktunya atau lewat waktunya. Walihada yajibu an ta'rifal farqa baina qaulil ulama. Maka oleh karena itu kita perlu mengetahui perbedaan istilah di antara ulama. Yustaratu duhulul waqti, dipersyaratkan masuknya waktu, wa baina qaulihim fi sholatil jum'ah, dan istilah sebagian ulama ketika berbicara tentang sholat Jumat, yustaratu fiha al waktu, maka perlu dibedakan dipersyaratkan masuknya waktu dengan dipersyaratkannya waktu, fiha al waktu. Nah, ini ada sebuah faedah. Ini khilaf, karena waktu sholat Jumat itu sebenarnya khilaf di antara ulama. Tapi saran saya, antum jangan praktekkan ini ya. Antum ikut sholat Jumat sebagaimana umumnya mestinya masyarakat. Ya, walaupun karena nanti bisa jadi menimbulkan fitnah. Nah, ini sedikit kami jelaskan perbedaan yustaratu, dipersyaratkannya masuk waktu, dengan yustaratu fihal waktu, dipersyaratkan waktu tersebut. Seperti contohnya sholat Jumat, itu sebagian ulama berpendapat, kalau tidak salah itu pendapat Malikiyah. Jadi orang itu boleh sholat Jumat itu sejak kapan? Sejak kapan? Setelah waktu sholat duha. Jadi kalau seandainya orang setelah masuk waktu sholat duha sampai waktu sholat duhur, itu boleh. Jadi kalau ada orang sholat Jumat jam 9 itu sah. Tapi antum jangan praktekkan. Antum bisa dianggap aliran sesat. Dan kalau tidak salah itu madhab Hambali, itu boleh masuk waktu sholat Jumat itu mulai sekitar mendekati waktu duhur. Jadi kalau misalnya waktu duhur itu setengah 12, maka mepet-mepet itu boleh. Dari jam 10 itu sudah bisa sholat Jumat. Tapi ini alhamdulillah di Arab Saudi belum pernah dipraktekkan, walaupun mereka bermadhab Hambali. Dan tidak ada satupun masjid di Arab Saudi yang katanya bermadhab Hambali yang mempraktekkan ini. Ya mereka kalau melaksanakan sholat
sholat Jumat ya sebagaimana mestinya. Bahkan di sana itu kalau sholat Jumat sekitar 12:30. Jadi ada sebagian teman-teman karena lama di Arab Saudi, ketika liburan musim panas nggak pulang, ketika balik ke Indonesia lupa sholat Jumatnya. Karena biasanya sana sholat Jumat itu 12:30 itu baru adzan. Di sini 12:30 itu sudah selesai sholat. Tiba-tiba kaget, loh kok udah selesai sholat Jumat? Terus kemudian sama orang tuanya ditanya, kamu tuh di mana? Di Arab Saudi. Iya, sholat Jumat itu 12:30. Ini di Indonesia 12:30 itu sudah selesai sholat Jumat. Bahkan terkadang jam 12 sudah selesai sholat Jumat. Karena ada sebagian masjid itu waktu sholatnya mengikuti waktu sholat duhur. Jadi kalau misalnya duhur jam 11:20 ya 11:20 adzan. Imam khotib naik mimbar, kemudian khutbah 15 menit, sholat selesai jam 12 mungkin selesai. Seperti itu. Ini perbedaan dipersyaratkannya masuk waktu dengan dipersyaratkannya waktu. Al-Jum'atu la tasihu ba'dal waqti mutlaqan. Karena sholat Jumat itu dianggap tidak sah setelah waktu tersebut itu habis. Maka ini khilaf di antara ulama, waktu sholat Jumat itu kapan? Ada yang tadi jam 10 sampai jam 1, ada yang sebagian ulama berpendapat ya dari sholat duhur sampai menjelang waktu sholat asar, seperti itu. Amma ghairuha fayasihu ba'dal waqti idza kana li udhrin. Adapun selain sholat Jumat itu dianggap sah walaupun telah melewati waktunya dengan catatan karena udzur. Maka kalau seandainya waktu sholat Jumat tadi itu sudah selesai, maka seseorang nggak sah sholat Jumat. Misalnya waktu sholat Jumat itu taruhlah sampai jam 1 ya. Umumnya kita kan jam 1. Misalnya ada orang jam 1 bikin jamaah baru, khutbah sendiri, khotibnya ada, imamnya ada, makmumnya ada, sah nggak sholat Jumatnya? Nah ini kalau misalnya sudah keluar waktunya, maka dianggap tidak sah. Saya kurang tahu kalau madhab Syafi'i, saya lupa. Madhab Syafi'i itu waktu sholat Jumat sampai jam berapa? Taruhlah di kita ini kan aneh ya. Misalnya jam 1 itu semestinya sudah selesai sholat Jumat. Coba ada orang bikin jamaah baru jam 1, sah nggak sholat Jumatnya? Bisa jadi nggak sah. Karena ini menyelisih. Kecuali makanya kalau seandainya seseorang ternyata jam 1 kayak tadi, misalnya ada tadi ini cerita kawan, jadi lupa, oh ya ini di Indonesia di Arab Saudi. Nah ketika seperti itu lewat waktunya, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat Jumat, maka harus diganti dengan sholat duhur karena waktu sholat Jumat itu telah selesai. Apalagi pemahaman masyarakat kita, kalau sudah selesai waktu sholat Jumat ya sudah selesai. Misalnya masjid itu sudah salam ya sudah langsung ganti sholat duhur. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa dalil ala anna dukhula waqti min asyaddi sholati qaulu ta'ala. Dan dalil yang menunjukkan bahwasannya dukhulal waqti, masuknya waktu sholat, min syarti sholat, adalah diantara syarat sahnya sholat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat tersebut itu sudah ditentukan waktunya. Ai fardhon mawqutan, salat wajib itu sudah ditentukan waktunya, da waktin, memiliki waktu yang telah ditetapkan.
Fala tasihus salatu qabla al-waqti walau kana al-insanu jahilan aw nasiyan. Maka salat tersebut itu dianggap tidak sah ketika dia melaksanakan salat tadi itu sebelum masuk waktunya, walaupun dia lupa atau walaupun dia nggak ngerti. Misalnya seseorang, kayaknya ini sudah masuk waktu sholat duhur, kemudian dia sholat duhur 4 rakaat berjamaah. 10 menit setelah salam lagi zikir, tiba-tiba terdengar adzan. Maka sholat duhurnya tadi dianggap tidak sah. Dia harus mengulangi sholatnya tadi. Karena dia jahil, karena dia nggak tahu. Dia mengira waktu sholat duhur itu sudah masuk. Atau misalnya ini kan lagi musim hujan ya, musim hujan gelap di mana-mana, sore-sore. Ini kayaknya sudah masuk waktu sholat maghrib. Akhirnya sholat maghrib. Ternyata 30 menit kemudian terdengar adzan sholat maghrib, harus mengulangi. Atau dia lupa, maka ini dianggap tidak sah. Wala tasihu ba'dal waqti. Begitu juga kalau sudah lewat waktunya, dikecualikan orang yang memiliki udzur. Misalnya orang yang memiliki udzur, orang yang misalnya pingsan, dia bangun pingsan misalnya, atau orang sakit gitu, karena dia sakit nggak sadar, atau kurang memungkinkan, akhirnya dia sholatnya itu dijamak. Artinya kalau dijamak itu kan bisa di awal, bisa di akhir waktu, bisa di sholat pertama atau sholat kedua. Artinya ini bukan pada waktunya karena ada udzur. Wal nasta'lid al-awqat. Maka oleh karena itu mari kita sebutkan waktu-waktu sholat tersebut. Waktu fajri, waktu sholat fajar, min tulu'il fajri idza tabayyana ila an tatlu asy-syams. Waktu sholat subuh itu dari terbitnya fajar. Fajar apa? Fajar shadiq. Karena fajar itu ada fajar kidib atau fajar kadib, dan kedua adalah fajar shadiq. Dan kalau zaman dulu itu bisa dibedakan. Jadi seperti Imam Syafi'i itu berpendapat sholat subuh itu adzannya 2 kali. Adzan yang pertama ketika fajar kadib. Adzan yang kedua adalah adzan ketika fajar shadiq, atau waktu untuk melaksanakan datang masuk waktu sholat subuh. Kalau sekarang itu sudah mulai jarang. Kalau dulu mungkin itu masih sering. Dan di Arab Saudi mereka mempraktekkan adzan subuh itu 2 kali. Walaupun sejauh yang kami ketahui itu pendapat Syafi'i, tapi diamalkan di Arab Saudi yang madhabnya adalah Hambali. Nah, jadi adzan pertama itu adalah membangunkan seseorang atau pemberitahuan bahwasanya ini adalah fajar kadib. Fal ufuqul mudlim kullal lail fa idza danat asy-syamsu min nahiyati syarqiyyah min al-ufuqi bi an bana nurus syamsi. Fal ufuk itu yang berada di pojok mudlim kullal lail. Ufuk itu biasanya gelap setiap malamnya. Fa idza danat asy-syamsu minan nahiyati syarqiyyah min al-ufuq. Kalau seandainya matahari itu yang berada di ujung, ufuk itu kan ujung, matahari di ujung. Ketika matahari tersebut tuh mendekati posisi syarqiyah, mana itu syarqiyah? Posisi timur, dia bergerak ke arah timur, minal ufuk. Bana nurus syamsi, maka nanti akan timbul semburat-semburat atau mulai sedikit terang. Karena malam itu asalnya semuanya gelap. Nah, ketika matahari itu berrotasi ke arah timur, maka lambat laun akan semakin
terang. Fa idza tabayyana fil ufuqi mumtadan minasyimali ilal junub fahada dukhulu waqti salatil fajr. Nah, ketika garis itu sudah mulai terang, nampak jelas, fil ufuq mumtadan, yang terbentang minasyimal. Shimal itu mana? Dari arah utara ilal janub sampai ke arah selatan. Maka ini menunjukkan masuknya waktu sholat subuh. Jadi kalau ada garis, kalau fajar kadib itu kan masih semburat-semburat, masih garisnya biasanya seperti benang terputus-putus, belum nyambung. Nah, kalau sudah fajar shadiq itu sudah terang, garis-garis di langit itu sudah tidak terputus lagi. Maka ini menunjukkan masuknya waktu sholat subuh atau waktu sholat fajar. Wal farqu baina tulu'il fajri wa tulu'isy syamsi. Dan perbedaan antara munculnya waktu fajar dan terbitnya fajar dengan terbitnya matahari, yatarawahu baina sa'ah wa rubu'u sa'atin wa nisfin hasba ikhtilafil fusul. Nah, dan perbedaan atau jarak antara terbitnya fajar dengan terbitnya matahari, yatarawah, itu kira-kira baina sa'ah, antara 1 jam warub, 1 jam seperempat dan 1 jam setengah. Sekarang kita waktu subuh itu jam berapa? Biasanya adzan subuh jam berapa? Jam 4. Maka terbitnya matahari atau syuruk itu sekitar jam 5 seperempat sampai jam 5:30, setengah 6. Jika kita cek sekarang, syuruk itu sekitar jam 5:30, jam 5:15, 12. Karena masuknya waktu sholat subuh itu sekitar jam 3:51 sebelum jam 4. Jadi syuruknya itu sekitar sekitar jam 5 atau jam 5 seperempat, antara itu sudah syuruk. Nah, kan ada syariat seseorang itu diperintahkan untuk sholat syuruk. Kapan waktu sholat syuruk? Waktu sholat syuruk itu kira-kira ketika, nah di sini syuruk itu jam 5:13. Maka waktu sholat syuruk jam 5:13 kita tunggu sekitar 5 sampai 10 menit. Amannya berarti 10 menit. Nah, kita baru sholat syuruk itu sekitar jam 5:23. Kenapa? Perlu jeda. Karena ketika matahari terbit itu waktu di mana waktu terlarang untuk sholat. Dan ulama berpendapat seseorang itu dilarang melaksanakan sholat di waktu terlarang, kecuali yang memiliki udzur. Seperti Imam Syafi'i boleh melaksanakan sholat di waktu terlarang ketika ada udzur, itu diperbolehkan. Maka kalau seandainya seseorang mau sholat syuruk, kalau jadwal syuruknya 5:13, maka dia melaksanakan sholat jam 5:23. Ini adalah waktu sholat fajar atau sholat subuh. Hasba ikhtilafil fusul, dan ini tergantung lokasi masing-masing. Karena tidak bisa sama. Jawa dengan Sumatera bisa jadi berbeda. Maka kadang ada orang Jawa yang ke Sumatera, pergi ke Sumatera kaget, jam 4 itu sudah selesai sholat subuh. Padahal di Jawa itu paling nggak 4:30 itu selesai sholat subuh atau baru sholat. Beda-beda. Seperti Jogja, sama-sama Pulau Jawa aja kadang beda. Jadi Jogja dengan Solo kadang beda. Wallahu ta'ala alam. Ini tergantung masing-masing lokasi. Kedua, waktu sholat duhur.
Yang dimaksud dengan waktu sholat duhur adalah min zawali syamsi ila ayyasira dillu kulli syai'in mislahu zaidan ala fai'iz zawal. Waktu sholat duhur itu adalah dari tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu jam berapa? Kira-kira tergelincirnya matahari itu waktu terakhir seseorang itu selesai sholat duha. Jadi sebagian ulama itu berpendapat duha itu terakhir selesai itu sekitar jam 11-an atau 1 jam sampai setengah jam sebelum duhur. Maka taruhlah zawal itu jam 11 sekian. Ila ayyasira dhillu kulli syai' mislahu, sampai bayangan benda itu semisal zaidan ala fai'iz zawal, yang semisal tapi sudah condong sedikit, maka itu waktu sholat duhur. Idza tala'atis syamsu wa nasabat syai'an sakhisan kal asr, kalau seandainya matahari itu sudah terbit dan seseorang itu menancapkan tongkat, au ghairiha, atau selain tongkat, apa saja yang ditancapkan di tengah-tengah, sharalahu dhillun, kemudian tongkat tersebut sudah menghasilkan ada bayangannya. Hada dhillu kullama iltafa'ati samsu naqasa hatta yaqif, dan biasanya bayangan itu seiring dengan matahari itu semakin meninggi, maka akan semakin mendekati bayangan dari benda tersebut. Faida antaha wa bada'a yazidu fa'ina idin zalatis sams. Maka ketika bayangan benda tadi itu sudah mulai condong sedikit, bada'a yazid fa'ina idin zalatis syamsu, maka itu sudah dianggap masuk waktu duhur, maka sudah dianggap matahari itu sudah mulai tergelincir. Nah, kalau zaman sekarang sudah bisa dikira-kira waktu sholat itu jam berapa. Apalagi seperti saat ini mendung, kita sudah bisa tahu kira-kira. Biasanya kalau nggak mendung itu matahari tergelincir itu jam berapa. Ij'al alamatan min badi ziyadatihi, maka jadikanlah tanda garis dari mulainya condongnya tadi. Fa idam tadatil dillu min hadhil alamah ila ra'si bi miqdarihi as-sahis faqad kharaja waqtu dhuhri wa dakhala waqtul asri. Nah, ketika garis tadi, bayangan tadi, min hadhil alamah, dari tanda tadi itu sudah mencapai ke ujungnya, di garis sudah mencapai ujungnya, bimiqdari sahis, atau sudah dengan kadar kecondongan yang sudah dikatakan bisa condong. Faqad kharaja waqtu dhuhri, maka waktu duhur itu sudah selesai dan masuk waktu sholat asar. Karena waktu sholat itu ada dua. Pertama adalah waktu wajib, yang kedua adalah waktu waktu mudhoya dengan waktu muasa. Muasa itu masih ketika tepat waktu, mudhoya atau waktu yang wajib dengan waktu yang haram. Sebagian membagi menjadi 3. Ada waktu wajib sholat, sholat itu harus dilaksanakan jam ini sampai jam ini. Yang kedua adalah waktu makruh. Makruh itu sudah mepet, haram itu ketika sudah mendekati sekali sampai keluar waktunya, itu sudah dikatakan waktu haram. Kemudian yang ketiga, waktu sholat asar, min khuruji waqti dhuhri ila an tasfarra syams. Waktu sholat asar itu dari selesainya waktu sholat duhur sampai matahari itu mulai menguning. Takunu sofra, jadi matahari itu mulai berubah kuning. Wa hadha yahtalifu fi syita'i was shaif,
Dan ini berbeda antara musim dingin, musim semi dengan musim dingin dengan musim kemarau. Qad tasfarru qabla al-ghurub bi sa'atin aw qabla al-ghurub bi aqalli hasbal awqat. Terkadang matahari itu sudah mulai menguning sebelum terbenam. Bisa'ah, waktunya sebelum 1 jam, sebagaimana mestinya. Kalau di Indonesia itu kurang kerasa waktu seperti ini. Tapi kalau antum misalnya, semoga antum bisa suatu saat antum bisa tinggal di negeri Arab, itu kerasa banget. Kadang sholat maghrib itu jam 6 tet pas. Kadang sholat maghrib itu jam 7:15. Maka kadang teman-teman, wah nek kalau puasa maghribnya jam 7:15 itu nggak enak. Karena apa? Kadang subuhnya itu jam 3:45 itu sudah subuh. 3:45 itu sudah subuh. Kalau di Indonesia 4 sekian, 4:15, 4:30 itu baru subuh. 3:45 itu sudah ada subuh. Nanti bukanya itu 7:12. Biasanya di musim panas. Tapi kalau puasanya pas musim dingin itu agak enak. Karena apa? Subuhnya itu kadang jam 6:15, 6:30 itu subuh. Maghribnya kapan? 5:30. Seperti di Indonesia itu enak sekali itu. Luar biasa. Kalau di sini kan ya, kalau kata orang Jawa unda-undi 11-12 lah, kurang kerasa. Kalau di Arab itu kadang kita bisa puasa 12 jam, bisa 11, bisa 10, terkadang bisa 15 jam. Dan itu ketika musim panas, maghrib 7:15, isya-nya jam 9. Coba bayangkan isya jam 9, sholat tarawih jam berapa? Bisa jadi nanti jam 12-an itu. Atau tarawih selesai jam 9, jam 10 tarawih. Tarawih kloter pertama, kloter kedua jam 12. Maka kalau ada orang yang tanya, Ustaz, kenapa di Arab itu ketika puasa selesai subuh nggak ada orang jalan-jalan kayak di kita, nggak ada orang yang apalah, semua tidur jadi kota mati. Karena apa? Bisa jadi itu ketika musim panas. Karena musim panas isya jam 9, taraweh mulai jam 10, mau pulang sudah nanggung, sekalian ikut taraweh kloter kedua sehingga bisa taraweh 23 rakaat. Pulang, masak, sahur, habis sahur tidur. Karena seharian begadang, nggak sempet tidur. Nah, seperti itu. Bi'aqalli hasbal awqat, ini tergantung waktunya. Wa taqrubu minal ghurub, dan terkadang mendekati waktu terbenamnya. Wa daruratu ila ghurubi syamsi, dan waktu darurat itu ketika sampai masuknya matahari itu mulai tenggelam sampai tenggelamnya tenggelamnya matahari. Fala yajuzu an tu'akhkhar ila isfira'i syams, maka seseorang itu dilarang untuk mengakhirkan waktu sholat asar sampai matahari itu mulai menguning. Ini waktu yang haram untuk melaksanakan sholat asar. Jadi nggak usah nunggu matahari menguning baru selesai sholat, baru sholat asar. Kemudian waktu sholat yang keempat adalah waktu sholat maghrib. Min ghurubi syamsi ila maghibi syafaqil ahmar. Waktu sholat maghrib adalah setelah matahari terbenam. Matahari terbenam itu artinya sudah nggak kuning lagi, atau kuningnya itu sudah oranye. Bukan kuning lagi, sudah oranye. Ila maghibi syafaqil ahmar,
sampai hilang tanda merah di ufuk. Karena matahari itu ketika terbenam kan kuning, oranye, kemudian nanti jadi berubah merah. Nah, ketika merahnya itu sudah tidak ada di ujung, di ufuk, maka itu menunjukkan masuknya waktu sholat Isya. Selama masih ada warna merah di langit, maka itu menunjukkan waktu sholat maghrib itu masih ada. Liqaulin Nabi, dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaq. Waktu sholat maghrib itu selama warna merah di ujung, di ufuk itu belum hilang. Wal muradu bis syafaq huna asyafaq ahmad. Yang dimaksud dengan syafaq di sini adalah tanda merah kemerahan. La syafaqul abiyad, bukan warna putih. Karena kalau warna putih sudah dari tadi. Wa hadza la yu'rafu illa idza kharajal insan kharijal baladi wa nadhara ilal maghrib. Dan ini sulit untuk diketahui kecuali orang yang dia keluar rumah, atau dia misalnya naik pesawat, maka dia akan tahu waktu sholat, oh ini sudah, ini masih waktu merah, ini masih ini. Nanti kalau antum naik pesawat itu akan tahu. Bahkan kadang antum bingung gitu, mulai mempraktekkan waktu sholat, ini kira-kira maghrib, isya, subuh atau apa. Maka ada sebuah kasus, bagaimana hukumnya seseorang itu sholat subuh, tapi ternyata dia orang sholat subuh posisinya naik pesawat. Nah, kemudian ketika dia buka jendela pesawat, ternyata matahari itu sudah panas. Artinya apa? Matahari sudah terbit. Gimana sholatnya? Dia kira, karena ketika dia naik pesawat masih gelap, nggak lama, 30 menit buka jendela di pesawat, ternyata matahari sudah terang. Nah, gimana hukum sholat subuhnya? Nah, dia mengikuti waktu asal ketika berangkat atau waktu ketika sudah di pesawat. Ya, tinggal disesuaikan. Dan 30 menit itu bukan waktu yang lama, dan sangat jarang 30 menit itu sudah berganti waktu, sangat jarang. Maka ketika itu ya orang segera melaksanakan sholat dan fatawakkal 'alallah, fattaqullah mastata'tum. Karena dia dihukumi waktu asalnya. Faida zalatil khumrah, ketika warna merah itu sudah hilang, faqad kharaja waqtul maghrib, maka waktu maghrib itu sudah habis dan masuk waktu sholat isya. Wa hadza yatarawah baina sa'atin wa nisfin fi manatiqina hadhihi ila sa'atin wa rubu'. Dan ini biasanya, kata Syekh Utsaimin, ini di tempat kami mana ini? Tempatnya Syekh Utsaimin di mana? Di Arab, khususnya di Qasim atau Unaizah. Karena Syekh Utsaimin ini hidup di Unaizah. Jadi antara waktu maghrib dengan isya itu berkisar 1 jam seperempat sampai 1 jam setengah. Ai ahyanan yakunul farqu bainal maghrib wa bainal maghribi syams sa'ah wa rubu'. Terkadang jeda antara waktu sholat maghrib dengan hilangnya tanda merah di ufuk itu terkadang 1 jam seperempat, dan ahyanan, dan terkadang juga 1 jam setengah. Wallahu ta'ala alam. Ini beda-beda. Kalau waktu sholat kita jam berapa? Maghrib, coba kita cek. Maghrib di sini jam 17.50. Berarti 5.50. Isya 19.7. Berarti berapa? 20 menit. Berarti sekitar 1 jam 27 menit. Nah, antara segitu, 1 jam setengah.
sampai 1 jam seperempat. Wa waktu isya, adapun waktu salat isya min maghribi syafaqil ahmar ila nisfil lail. Adapun waktu salat isya adalah setelah tanda kemerahan di ujung di ufuk itu hilang sampai pertengahan malam. Oke. Pertengahan malam. Masuk malam itu jam berapa? Sekitar jam 6 ya. Karena masuk waktu maghrib itu jam 6. Taruhlah jam 6. Kemudian pagi, dianggap pagi itu kapan? Jam berapa? Sekitar jam 5. Jadi antara jam 6 sampai jam 5. Mari kita hitung. 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa? 12 jam. Nah, ini kan pertengahan malam. Pertengahan malam berarti 6 jam. 6 jam dari jam 6 berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekitar jam 12. Itu waktu terakhir sholat isya. Ini pendapat beliau. Dan itu yang lebih aman. Karena kalau orang madhab Maliki boleh kok sampai 1 menit sebelum adzan subuh nyantai bablas. Maka waktu pertengahan malam ini waktu yang paling ini aman lah untuk kita. Karena kalau seandainya seseorang, ya walaupun ada pendapat Rasulullah SAW beliau sholat isya itu setelah pertengahan malam, pernah. Tapi itu kan beliau sekali 2 kali, nggak sering, nggak menjadikan kebiasaan. Maka yang paling aman kita ambil pendapat waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Ini lebih aman, karena kalau sudah lewat pertengahan malam terkadang orang bablas. Dia bisa, saya tak niat sholat isya, nanti sekalian sholat tahajud, tidur. Ya kalau tahajudnya bablas ya masih mending. Lah bablas isyanya, adzan subuh baru ingat, ya astagfirullah saya belum sholat isya. Nah, hati-hati. Wa kaifiyatu dzalik, dan caranya antandura ma baina ghurubi syamsi wa tulu'il fajri fata'khudhu nisfahu. Maka caranya adalah dengan menghitung antara matahari itu terbenam sampai terbitnya fajar. Fata'khudhu nisfahu, maka kita ambil setengahnya. Wa hadza huwa nisful lail, dan inilah yang disebut dengan pertengahan malam. Faidah kulna, apabila kita katakan innal laila min ghurubi syamsi ila adzanil fajr aslusa. Kalau seandainya malam itu dari terbenamnya matahari sampai adzan sholat fajar, adzan sholat subuh itu 10 jam. Fayakunu nisfahu 5 saat. Maka setengahnya adalah 5 jam. Kalau kanat syamsu taghibu sa'ah as-sadisah yakunu nisful lail al-hadiyah asar. Kalau seandainya matahari itu terbenam pukul 6 sore, maka tengah malam itu adalah jam 11. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Idan la budda an tusalliya qabla hadiyal asar. Maka oleh karena itu seseorang harus melaksanakan sholat isya sebelum pukul 11. Artinya maksimal 10.59. Mungkin nggak selesai, nggak. Maka kita hitung maksimal 10.50. Seseorang sudah harus melaksanakan sholat isya. Karena apa? Biasanya sholat itu membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Maka minimal maksimal 10.50.
10.50 sholat isya, 10 menit kemudian sudah berakhir waktu sholat isya, sehingga sholatnya bisa sah. Li'annahu la yajuzu ta'khirul isya'i ila nisfil lail, karena seseorang itu dilarang untuk mengakhirkan sholat isya sampai pertengahan malam. Haitsu inna nisfal lail akhir waktu isya, karena pertengahan malam itu adalah akhir waktu sholat isya. Wa hadza yahtalifu biikhtilaf fis-sayfi wasyita. Maka ini berbeda antara musim dingin dengan musim panas. Fa fi sayfi yakunu lailu qasiran, karena ketika musim panas malam itu pendek. Ya seperti tadi di Arab itu maghrib itu jam 7:15, subuh itu jam 3:30, 3:45, 3:20 pernah. Maka malam itu pendek. Wa fi syita'i yakunu tawilan, sedangkan ketika musim dingin itu malam itu panjang. Kadang 5:30 sudah adzan maghrib, adzan subuhnya 6:30, maka malam itu panjang. Al-muhim antunas sifa ma bainal ghurubi wa tulu'il fajri. Yang penting adalah kita hitung kapan matahari itu terbenam dan kapan fajar itu terbit. Kemudian kita pilih tengahnya. Nah, itu batas terakhir seseorang melaksanakan sholat isya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.